Selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi juga untuk Bu Julita sebagai dosen pengampu kewirausahaan. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan, yaitu usaha konstruksi di bidang barang. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Nyayu dengan NIM akhir 175, Naila dengan NIM akhir 176, saya sendiri dengan NIM akhir 204, dan juga Converser dengan NIM akhir 209. Mungkin pendahuluan dalam bisnis plan kami ini akan dibacakan oleh Pak Vincent. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil peluang bisnis paving block. Paving block ini sendiri merupakan suatu produk konstruksi yang sangat efisien dalam konservasi air tanah yang memungkinkan pemasangan yang cepat, perawatan yang mudah, bentuk yang beragam, serta memiliki harga yang terjangkau. Mungkin slide selanjutnya. Nah, paving block merupakan salah satu jenis produk konstruksi yang digunakan sebagai material lapisan permukaan pada berbagai struktur jalan atau area luar lainnya. Biasanya terbuat dari material beton. Paving block hadir dalam beragam bentuk dan ukuran yang memungkinkan pemasangan yang mudah dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan desain. Nah, kenapa kami memilih paving block? Permintaan akan solusi infrastruktur yang lebih ramah lingkungan telah mendorong kami inovasi dalam desain paving block, seperti pengembangan paving block berpori. Hal ini memungkinkan penyerapan air yang lebih baik, mengurangi genangan, dan mendukung manajemen air yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang semakin mendesak. Dalam konteks ini, bisnis paving block tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga merespons tuntutan pasar akan solusi konstruksi yang lebih berkelanjutan. Tujuan kami pada presentasi kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep keunggulan dan potensi bisnis dari produk paving block Berpori, mengetahui sasaran serta target pasar pada produk paving block Berpori, menentukan strategi dalam pemasaran produk, dan melakukan analisis dalam usaha. Selanjutnya, adapun analisis SWOT dalam usaha konstruksi kami yang berupa paving block berpori. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada menjual paving block kami ini secara berkualitas dengan harga yang cukup bersaing dengan barang sejenis lainnya. Yang kedua ada menyediakan produk yang sesuai dengan tren kesadaran lingkungan, di mana nantinya produk kami ini akan meningkatkan daya tarik bagi konsumen yang peduli pada dampak lingkungan. Lalu yang ketiga ada menawarkan solusi lingkungan yang ramah dengan kemampuan meresapkan air, mengurangi genangan, dan mendukung pengelolaan air tanah yang lebih baik. Yang keempat, bahan dasar dari paving block berpori yang kami buat itu tergolong mudah untuk didapatkan. Lalu yang kelima, memiliki keunikan yang membedakannya dari produk paving block konvensional, di mana menarik minat pasar dengan solusi yang lebih efisien dalam pengelolaan air. Lalu analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dalam usaha konstruksi kami ini ada 3 poin. Yang pertama ada biaya produksi paving block ini lebih tinggi dibandingkan dengan paving block konvensional atau paving block yang biasanya karena penggunaan material dalam pembuatannya itu lebih canggih. Lalu yang kedua ada banyak masyarakat yang masih kurang tentang pengetahuan paving block sehingga kami perlu mengupayakan edukasi kepada pasar terkait dengan manfaat dan keunggulan penggunaan paving block berpori ini supaya nantinya kami bisa memperoleh penerimaan pasar yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada membutuhkan tempat penyimpanan yang luas agar tidak merusak kualitas dari paving block itu sendiri. Lalu analisis yang ketiga terkait dengan opportunity atau peluang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu penggunaan paving block berpori ini sangat efektif untuk mencegah genangan air. Yang kedua, belum banyak pelaku usaha yang membuka usaha sejenis. Lalu yang ketiga, pembangunan rumah yang marak membuka peluang besar untuk penjualan paving block berpori ini. Yang terakhir, dengan kesadaran lingkungan yang meningkat, adanya peluang besar untuk pertumbuhan pasar produk yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya analisis yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengenalan dan penerimaan produk baru bisa terhambat
oleh loyalitas konsumen terhadap produk konvensional yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, adanya perubahan regulasi atau standar konstruksi yang tidak mendukung penggunaan produk baru yang kami buat, itu nantinya bisa menjadi hambatan dalam usaha konstruksi kami. Yang ketiga, adanya pesaing usaha yang memainkan kualitas barang dan harga. Lalu yang keempat, ada terjadi kenaikan harga pada bahan dasar pembuatan. Yang terakhir, adanya muncul teknologi baru dalam pembuatan material pencegah genangan air. Selanjutnya adalah perencanaan bisnis. Dalam perencanaan bisnis ini, sasaran dan target pasar yang kami tuju adalah dari kalangan masyarakat biasa hingga perusahaan penyedia jasa konstruksi. Lalu untuk pembiayaan, rencana pembiayaan kami meliputi kerikil agregat, semen, air, pasir, mesin pengaduk, dan mesin cetak. Sehingga di total untuk biaya pembiayaan adalah 5.439.000. Selanjutnya ada slide berikutnya. Ada studi kelayakan. Pada studi kelayakan ini ada 6 studi yang dianalisis, yaitu studi pasar yang meliputi penilaian permintaan pasar untuk paving block berpori, termasuk analisis tentang tren pasar, kebutuhan konsumen, serta potensi pertumbuhan pasar di berbagai sektor seperti konstruksi, properti, dan pemerintahan. Kemudian ada studi teknis, yaitu studi yang meliputi analisis bahan baku yang diperlukan untuk membuat paving block berpori, proses produksi, serta teknologi yang diperlukan. Hal ini termasuk juga evaluasi terhadap keunggulan dan kelemahan teknis dari produk tersebut. Kemudian ada studi lingkungan, yaitu penilaian dampak lingkungan dari produksi, distribusi, pemasangan, dan pemeliharaan paving block. Lalu ada evaluasi terhadap efek penurunan runoff permukaan, manfaat infiltrasi air, dan dampak pada lingkungan sekitar. Keempat, ada studi keuangan, yaitu studi yang menganalisis investasi yang diperlukan untuk memulai bisnis ini, biaya produksi, biaya distribusi, serta estimasi pendapatan dan laba yang dapat dihasilkan dari penjualan paving block berpori. Kemudian ada studi manajemen, yaitu evaluasi terhadap kemampuan manajerial dan organisasional untuk menjalankan bisnis ini, termasuk pengelolaan rantai pasokan, manajemen produksi, pemasaran, serta strategi distribusi. Terakhir ada studi legalitas dan perizinan untuk memeriksa semua persyaratan hukum, regulasi, serta perizinan yang diperlukan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual paving block berpori. Ini termasuk juga kepatuhan terhadap standar kualitas dan keselamatan yang berlaku. Jadi studi kelayakan ini membantu dalam membuat keputusan yang tepat sebelum memulai bisnis paving block berpori. Untuk memastikan bahwa ada pasar yang cukup, teknologi yang dapat diandalkan, keberlanjutan lingkungan yang dijaga, keuangan yang sehat, dan yang efektif, serta kepatuhan hukum yang memadai. Di slide ini terdapat lokasi. Ini kami merencanakan lokasi di Airan, di daerah Lampung Selatan. Kenapa kami memilih daerah ini? Karena daerah ini adalah salah satu pusat permukiman warga. Selain itu lokasi yang mudah dijangkau karena merupakan akses jalan utama menuju Pasar Jatimulyo dan jalan utama menuju Tol Kota Baru dan Korpri. Selain itu, daerah ini masih banyak pembangunan konstruksi seperti kos-kosan yang memerlukan paving block berpori untuk mengurangi banjir. Kemudian ada sarana dan prasarana. Jadi dalam usaha paving block ini kami memerlukan sarana dan prasarana berupa gudang penyimpanan, ruang produksi seperti yang tertera di gambar. Kemudian ada halaman penjemuran untuk menjemur paving block, lalu ada mobil pick up untuk mobilisasi. Kemudian ada selang dan mesin pengaduk untuk produksi. Lalu terakhir ada mesin cetak dan gerobak sorong. Untuk sumber daya manusia dalam bisnis paving block berpori ini, sumber daya manusia yang diperlukan sangat bervariasi dan mencakup beberapa bidang spesifik.
Pertama-tama diperlukan tenaga kerja yang terampil dalam bidang produksi. Ini mencakup operator mesin produksi, teknisi yang menguasai proses pembuatan paving block berpori, dan tenaga kerja ahli dalam pengaturan dan pemeliharaan peralatan produksi. Selain itu, diperlukan tim ahli teknis yang mampu mengembangkan formulasi campuran beton berpori yang sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Standar kualitas Tim ini akan terlibat dalam penelitian dan pengembangan bahan baku serta proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu real business. Yang pertama, strategi pemasaran. Rencana pemasaran yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Antara lain, yang pertama orientasi pasar, yang kedua lingkup pemasaran atau segmentasi, yang ketiga pengembangan strategi. Dalam pemasaran strategi, pemasaran yang kami lakukan juga membuat promosi pada website e-commerce, atau juga bisa kami lakukan dengan secara langsung di lapangan dengan memasang spanduk atau banner di depan toko. Kami juga membantu mempromosikan kepada orang-orang terdekat untuk mengenalkan produk kami, paving block berpori, dan juga mengiklankannya di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan membuat website resmi. Yang kedua itu strategi produksi. Usaha paving block berpori menerapkan strategi pemasaran untuk melakukan penetrasi pasar dengan tujuan menembus wilayah pasar baru yang belum dikuasai, yaitu membuka atau bekerjasama dengan toko bangunan atau outlet baru. Strategi berikutnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengembangan produk dengan mutu secara bertahap, dikembangkan melalui pengawasan bahan baku, proses produksi, dan pasca produksi. Yang ketiga yaitu strategi penetapan harga. Adapun cara dalam strategi yang kami lakukan untuk penetapan harga ialah strategi cost plus pricing. Penetapan harga yang berfokus pada biaya dalam melakukan produksi. Biaya-biaya yang difokuskan seperti biaya peralatan, gaji pekerja, aset tetap, bahan baku, dan lain-lain. Selain menetapkan harga biaya produksi, kami juga menetapkan harga berdasarkan kesediaan harga yang mau dibayarkan oleh pembeli. Yang terakhir yaitu rencana pengembangan produksi. Dalam mengembangkan produk paving block berpori ini, kami berinovasi dengan membuat bentuk paving block yang beragam, seperti model cacing, segi 6, ubin kecil, ubin besar, segi 8, free-hexa, dan lainnya. Kami juga mengembangkan produksi dengan mencari lokasi strategis, sehingga nantinya juga bisa dapat membuka cabang dari usaha kami. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, paving block merupakan produk konstruksi yang sangat baik untuk membantu konservasi air tanah. Karena paving block ini mampu meloloskan air dari permukaan paving yang merembes ke bawah dengan cara mengalir melalui rongga-rongga yang ada pada beton. Yang kedua, terdapat berbagai bentuk dan ukuran yang disediakan pada usaha kami ini, seperti model cacing, segi 6, ubin kecil, ubin besar, segi 8, free-hexa, dan lainnya. Yang ketiga, dalam melakukan produksi, tidak dengan cara manual, tapi kami sudah menggunakan mesin, yaitu mesin pengaduk dan alat cetak. Yang keempat, kami menjual paving block berkualitas dengan harga yang cukup bersaing dengan barang sejenis. Yang kelima, banyak masyarakat yang masih kurang tentang pengetahuan paving block berpori, sehingga perlu dilakukan pemasaran lebih. Yang terakhir, untuk menjalankan usaha kami ini, kami memilih lokasi di Airan, Lampung Selatan. Mungkin itu saja presentasi kami tentang plan bisnis kami dalam usaha di bidang barang, yaitu paving block berpori. Untuk salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Udah.